Sahabat Weary Traveling with Jesus yang terkasih, hari ini Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Saya Ria Samsulardi dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta Bali. Hari ini bersama Romo Dinong dan tim Wirid yang lain mempersembahkan bacaan lengkap Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Romo Dinong akan menutup tayangan ini dengan renungan singkat. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Pembacaan diambil dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu, sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Sebab itu ketahuilah, pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Bacaan kedua. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba,
ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Hari ini Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan membaptis orang dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk mengalami satu Allah, tiga pribadi. Mereka yang tidak dibaptis tidak dapat mengalaminya. Mereka yang dibaptis dimeteraikan dengan satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putera, dan Roh Kudus.
kita melihat saudara-saudariku yang terkasih, betapa mulia martabat pembaptisan itu. Karena orang-orang yang dibaptis membawa dan mengenakan meterai ini pada diri mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang tidak dibaptis sukar untuk memahami meterai ini karena mereka tidak percaya. Setiap orang yang percaya memberi dirinya dibaptis. Demikianlah pengalaman gereja perdana, gereja Pentakosta. Mereka yang mendengar pewartaan rasul-rasul, percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Mereka masuk dalam persekutuan dengan gereja dan rasul-rasul. Orang-orang yang dibaptis adalah mereka yang dipanggil ke dalam persekutuan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus hidup dalam persekutuan trinitaris. Mereka yang dibaptis memberi diri mereka untuk tinggal dalam persekutuan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus tinggal dalam satu kesatuan. Mereka tinggal dalam kasih persekutuan yang tak terselami. Dengan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita menegaskan bahwa hidup dalam persekutuan sungguh-sungguh indah dan sungguh bersifat ilahi. Hidup dalam persekutuan membawa kita kepada keselamatan. Hidup dalam satu kesatuan sungguh-sungguh indah dan menyenangkan. Dan kita dibawa untuk mengalami keindahan persekutuan antara Allah Bapa dan Allah Putra serta Allah Roh Kudus. Memang secara sempurna persekutuan ini baru kita alami kemudian nanti di surga. Tetapi dengan memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, membaptis orang-orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus menghendaki supaya keindahan satu kesatuan persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam diri orang-orang yang dibaptis sudah mulai dirasakan, sudah mulai dialami sejak dari dunia ini dan mencapai kesempurnaannya di surga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ini berarti bahwa dengan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita mengagungkan, kita meluhurkan nilai luhur dari persatuan atau kesatuan atau persekutuan. Dan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dengan berbagai macam bahasa, bangsa, suku, agama, ras, dan apa saja berbeda-beda di mana-mana. Alangkah indahnya kita di dalam perbedaan-perbedaan itu hidup menjunjung tinggi satu kesatuan, hidup menghargai, menjaga persekutuan yang utuh satu sama lain.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.